Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davinda Lukman Hakim dengan NIM 182121023. Di sini saya dari K3 dari mata kuliah Sistem Multimedia ingin menyampaikan kuis satu saya yang berharuskan untuk temanya adalah sampling, Nyquist rate, dan convolution pada sebuah sinyal. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya. Tapi sebelum mulai, please do take a sip of water before we start to rehydrate your body and refresh your mind. Jadi minum dulu kalau kalian mau belajar dari sini, please minum dulu biar seger gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ini bakal ada material yang bakal dijelasin. We will start with the introduction dari signal itu sendiri karena perlu tahu tuh sinyal itu apa sebelum kita masuk ke sampling, Nyquist rate sama konvolusi. Karena memang sangat-sangat berkaitan erat gitu. Jadi sampling, Nyquist rate, dan konvolusi ini kalau nggak ngerti sinyal ya nggak bisa gitu. Jadi kita mulai ya. Oke, pertama introduction dulu. Apa itu sinyal? Kalau secara fisiknya gitu, fisika gitu kan. Nah, sinyal itu adalah sebuah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, ataupun variabel bebas lainnya gitu. Nah, kalau yang kita tahu tuh sinyal sebenarnya kayak apa sih ya? Sinyal yang gitu, yang di belajar di fisika yang apa? Yang goyang-goyang. Nah, yang atas bawah kayak gini. Itu ada dua ternyata sinyal itu. Kalau di sistem multimedia ada ada sinyal analog dan ada sinyal digital. Nah, kalau sinyal analognya kayak gini, dia itu direpresentasikan dengan fungsi kontinu pada sumbu waktu dan sebuah amplitude tertentu gitu. Nah, kalau sinyal digital itu direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit. Jadi kalau ini awalnya kayak gitu tuh bentukannya. Nah, kalau yang sinyal digital dia cuman nilai-nilai diskrit aja, nggak kontinu gitu. Ada yang putus-putus di sini kalau yang sinyal digital. Oke, kayak gitu ya. Jadi nggak susah kan? Iya, nggak susah. Lanjut aja. Nah, kita masuk ke sampling. Sampling itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau secara matematika, itu dibaca aja, bisa lihat. Sampling merupakan teknik pemilihan individu dalam sebuah populasi untuk mengestimasi karakteristik dari populasi tersebut. Ya itulah pokoknya, gitu. Cuman kalau kita di sistem multimedia, sampling itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk merekap informasi analog yang dari sinyal kontinu tadi, kita bilang aja YT gitu, menjadi sebuah bentuk diskrit YN kayak gitu. Dengan cara mengambil potongan-potongan informasi secara periodik. Jadi kalau bisa kita lihat di sini ada gambarnya, ini ada sinyal kontinu, kita bakal ambil sebuah sampel diiterasiin gitu sebanyak n kayak gini, dan dijarakinnya itu sebesar periode T. Nah, nanti bakal jadi sebuah sinyal diskrit kayak gini. Jadi awalnya itu sinyal analog kita ubah jadi sinyal diskrit gitu, pakai sampling, caranya tuh kayak gitu. Nah, sinyal sampling atau sinyal hasil dari sampling ini bakal dinyatakan dengan XSN sama dengan XNT. Itu apa sebenarnya gitu kan, agak kok udah mulai pusing gitu. Enggak, XSN itu adalah ya sinyal sampling itu sendiri, N-nya itu menyatakan adalah cacahan cuplikannya, berarti sampel ke berapa, ke satu, kedua, ketiga, keempat, nah gitu. Kalau yang T itu berarti periodenya gitu. Jadi nilai sinyal sampling ini bakal sama dengan nilai sinyal kontinunya gitu pada cuplikan N gitu dan sebanyak periode bukan sebanyak periode T, tapi dengan periode T. Misalkan cuplikan ketiga, periode T-nya 2 berarti X6 gitu. Kayak gitu. Dan ada frekuensi sampling juga, ini bakal penting banget buat nanti, diingat aja frekuensi sampling itu cuman seperteknya dari periode sampling gitu, simpel banget ya, gitu. Tapi gimana sih sebenarnya cara sampling itu? Gimana sih cara dapetin ini nih, yang XSN sama dengan XNT, gimana sih caranya? Nah, buat itu, kita harus tahu yang namanya fungsi impuls dan kalian pasti udah tahu karena udah pernah belajar di fisika gitu ya. Jadi, nah anggap aja ada sebuah fungsi kontinu nih yang kayak gini namanya xt kayak gitu dan di fungsi kontinu ini kita tuh pengen tahu ya kan tadi kita kan pengen sampel ya berarti kita pengen tahu sebuah value gitu fungsi impuls kayak gini gitu di suatu waktu, kita bilang waktunya adalah tau gitu, waktunya tau dan kita anggap si value itu adalah A gitu, nilainya di titik ini adalah A, nilai si X tau adalah A, kayak gitu. Kepencet. Nah, si fungsi yang kita pengen adalah fungsi seperti ini, lihat yang di atas yang ini, YT. Ini adalah fungsi sampling yang kita pengen, di mana X tau gitu akan bernilai 0
si fungsi akan bernilai X tahu, which is kita nggak tahu nilainya. Kalau di sini tadi kita bilang nilainya A, ya berarti ini adalah A gitu. Nilainya itu A, pada saat T-nya itu tahu. Jadi ketika T-nya tahu, dia itu nilainya A, tapi kalau saat T-nya tidak sama dengan tahu, nilainya itu harus nol gitu. Itu fungsi impuls, kita semua tahu kayak gitu. Pengennya yang kayak gitu. Cuman kalau fungsi impuls yang kita tahu bukan seperti ini. Fungsi impuls yang kita tahu itu seperti ini, teman-teman. Kayak gitu. Di mana dia nilainya tak hingga pada saat X-nya sama dengan nol dan nilainya nol pada saat T-nya tidak sama dengan nol. Nah, berarti dia tuh apa ya? Tinggi banget tuh sampai tak hingga panjangnya, cuman ke kanan kirinya ya nol semua kayak gitu. Nah, cuman yang kita pengen tuh bukan nilainya tak hingga, nilainya ada tuh finite gitu. Cuman di kanan kirinya tuh nol gitu. Nah, gimana sih cara dapatnya? Nah, ini sebenarnya ada mirip kan. Nah, ini ada sedikit mirip nih. Yang ini sama yang ini nih. Ini agak mirip nih. Yang T sama dengan tahu, T tidak sama dengan tahu, T sama dengan nol, T tidak sama dengan nol. Bisa disamain yang ini tuh dengan cara si fungsi impuls ini itu kita fungsi ini yang delta T ini, delta T, kita shifting, kita geser sebanyak tau. Ketika kita geser, pasti kan udah belajar kan di fisika. Kalau geser fungsi gitu, kayak ini digeser ke kanan, ya udah berarti yang awalnya T-nya awalnya nol, jadi T sama dengan tau, dan T tidak sama dengan tau. Jadi ini udah mulai mirip nih sama yang kita pengen ini, tapi nilainya masih tak hingga gitu. Caranya gimana sih dapetinnya? Aku tuh awalnya kepikiran idenya ya tinggal dikaliin aja gitu. Si fungsi xt ini, xt sama delta t minus tau gitu, tinggal dikaliin aja gitu. Pas kita tahu xt pada saat t-nya adalah tau, itu nilainya a gitu yang kita tahu gitu kan di sini nilainya a. Dan si delta t minus tau ini nilainya tak hingga gitu. Jadi kalau a dikaliin tak hingga masih tak hingga. Jadi nggak sama dengan em, nilai di sini gitu. Jadi yang kita pengen kan si YT gitu, YT. Kan tadi kita pengen dapetin YT tuh kita coba-cobanya adalah perkalian dari XT dikali sama ini gitu. Cuman ternyata ya dapatnya tak hingga, berarti nggak sama dengan yang kita pengen gitu. Jadi kita tuh pengen nge-sampel sebuah fungsi impuls yang mempunyai nilai sama dengan fungsi kontinunya kayak gitu. Dan itu tuh nggak bisa dicapai kalau cuma dengan dikaliin gitu. Kita tuh harus menggunakan integral kayak gitu. Nah, kalau kita integralin dari minta hingga sampai mmm, tau plus gitu, ini bisa dapat nilainya. Nah, gimana sih ngintegralinnya? Kita tuh tahu kalau integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari sebuah delta t dt adalah satu gitu. Jadi kalau ini dipecah, yang integralin yang xt dulu, terus kita integralin yang delta t minus tau dt, itu bakal dapat hasilnya kayak gini, x tau karena taunya masuk gitu kan, dan yang ini hasilnya bakal satu sesuai ini yang kita udah tahu gitu. Kalau ada integral dari minta hingga sampai hingga dari delta t dt adalah satu gitu. Jadi ini dimasukin adalah delta t dt karena tahu minus tahu ya dt doang gitu kan. Ya udah selesai gitu. Jadi nilainya bakal sama gitu. Jadi kita akan tahu seperti tadi kalau si fungsi t atau si fungsi impuls yang kita pengen ini akan sama nilainya dengan xt ketika t-nya itu sama dengan tau, which is kalau kita balikin lagi ke yang awal, kurang lebih adalah ini gitu yang tadi kita lihat. Cuman ya tadi bentuk representasinya beda gitu. Kalau yang tadi dalam Y sama X, kalau ini cuma X sama X gitu dengan periode dan N yang dituliskan gitu. Kalau tadi kan cuma T aja gitu. Jadi periodenya nggak ditulis gitu. Jadi karena dia cuma nge-sampling sekali aja gitu teman-teman. Tapi kurang lebih cara sampling itu dilakukan dengan kayak gitu dan itu dilakukan secara iterasi terus-menerus sebanyak jumlah N yang diinginkan gitu. Nah, kita lanjut dikit ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke masalah Nyquist rate. Nyquist rate itu apa? Nyquist rate itu adalah sebuah kondisi atau syarat yang cukup untuk merekonstruksi sinyal analog gitu dari sinyal digital. Jadi kalau tadi kita kan ngelakuin sampling tuh dan dari sampling itu kita itu apa namanya yang tadi aku bilang kalian tuh harus ingat ada yang namanya frekuensi di sini, frekuensi sampling gitu. Nah, si frekuensi sampling ini adalah menjadi kunci nilainya itu kalau pengen nge-resample atau ya assemble ulang gitu dari sebuah sinyal analog gitu, dari sinyal digital gitu.
Nah, kalau kata si Henry Nyquist ini, dia bilangnya itu si frekuensi sampling-nya itu harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum si sinyal analognya, kayak gitu. Itu kondisi minimumnya gitu. Jadi kalau dia sama dengan itu minimum. Nah, itu jadi biar minimal jadi sebuah sinyal analog lagi itu minimal 2 kali frekuensi maksimum sinyal analognya. Kalau lebih jadi jadinya oversampling, dan kalau kurang undersampling, which is kita nggak mau karena bakal terjadi aliasing nantinya gitu teman-teman. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini adalah sebenarnya cara buat dapetin si frekuensi maksimum dari suatu fungsi atau sinyal analog kayak gitu teman-teman. Nah, itu tuh dilakukan dengan melakukan sebuah transformasi Fourier gitu. Transformasi Fourier itu apa? Belajarlah di fisika gitu. Intinya, transformasi Fourier itu adalah transformasi yang melakukan em, perubahan dari sebuah fungsi yang awalnya itu elemen apa ya, parameter itu adalah waktu, jadi ke parameter yang lain. Dalam hal ini parameter diubah, yang awalnya cuma waktu gitu, dan kita nggak bisa dapat frekuensinya, jadi sebuah fungsi yang ada parameter frekuensinya gitu. Dan kalau yang di contoh ini nggak usah dipikirin matematikanya gimana gitu ya, bakal dapat si frekuensi maksimumnya 20 Hz gitu. Dan inilah frekuensi maksimumnya gitu dari sebuah si fungsi sinyal analog ini, dan kita pengen minimum itu adalah si frekuensi samplingnya minimal 40 Hz gitu, karena ya minimal 2 kali lipat, kalau enggak akan jadi lagi tuh tadi si sinyal analognya, kayak gitu sih kurang lebih. Nah, ini adalah contoh kalau dari sinyal analog nih yang biasa kayak gini, ini yang minimum sampling, oversampling, sama undersampling. Nah, kalau minimum sampling tuh dia minimum banget, jadi agak jauh ya sebenarnya dari sinyal analog, cuman masih ada kelihatan kayak dapat apa, dapat puncaknya sama dapat apa, paling bawahnya gitu, nilai paling bawahnya. Nah, kalau oversampling tuh bagus, nanti semakin banyak gitu ya, frekuensinya semakin tinggi, dia bakal semakin meresemble, semakin mendekati sinyal analog yang aslinya, kayak gitu. Simple math aja sih, kayak gitu teman-teman. Nah, cuman kalau undersampling gitu, dia itu bakal kurang, nggak apa ya, bakal tidak merepresentasikan sinyal aslinya gitu, malah nggak nyambung gitu. Kayak di sini contoh lihatin ini yang di atasnya oke lah, yang sampai sini dia mirip tuh. Cuman pas udah mulai turun aja, turunnya juga posisinya udah beda tuh, dia udah ke sini turunnya, bukan yang kayak di sini yang minimumnya gitu. Jadi, mmm, nanti kalau kita melakukan undersampling, which is frekuensinya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, sinyal analognya, dia bakal ada aliasing gitu. Nanti kita jelasin lebih lanjut di pertemuan lain, kayak gitu. Nah, gitu. Ini kalau buat masalah Nyquist rate sama sampling, kurang lebih kayak gitu ya, nggak ribet kok. Nah, teman-teman gitu, dalam proses sampling gitu, ada dalam sebuah sinyal apa, sinyal konversi dari sinyal analog ke sinyal digital itu juga ada yang namanya konvolusi gitu. Ada proses yang bakal dipakai sebuah konvolusi gitu, namanya konvolusi gitu. Konvolusi itu apa? Konvolusi itu kalau secara matematis adalah sebuah integral yang mengekspresikan atau yang ngeliatin lah gitu jumlah overlap. Overlap itu area yang saling bertumpang tindih kayak gitu simpelnya, antara dua buah fungsi jika salah satunya itu digeser, di shifting, yang kali kita juga udah tahu gitu, melewati yang satunya kayak gitu. Kalau contoh di sini kita lihat aja, ini nggak usah lihat fungsinya, takutnya kalian pusing gitu. Intinya ada sebuah fungsi um, apa ya, sifatnya yang dua fungsi kubus kayak gini, dia digeser satunya dengan apa, secara konstan gitu, di apa, digeser terus gitu, di shifting melewati salah satu fungsi yang lain, dan inilah hasilnya gitu 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 sih. Jadi ini adalah hasil areanya gitulah, kayak jumlah overlapnya sebanyak apa kayak gitu. Nah, nanti kita apa ya, kalau kalian bingung kapan konvolusi ini dipakai gitu, kita kasih tahu dikit deh. Nah, kalau sinyal analog nih jadi sinyal digital tuh hasilnya tuh nggak langsung apa namanya, nggak langsung sinyal digital gitu. Dia tuh apa ya, cuman dapat, kalau tadi kan kita sampling tuh cuman dapat fungsi impuls-impulsnya doang kan. Nah gitu. Jadi kita cuman dapat nilai-nilai impulsnya doang. Jadi kita dapat sekumpulan fungsi impuls gitu, tapi kita belum dapat
sinyal discrete-nya gitu. Dan kalau pengen dapat, itu kita tuh harus melakukan proses konvolusi antara si sinyal kontinunya sama si, apa namanya tadi, sama si fungsi impuls yang tadi kita udah kumpulin itu. Nanti aku jelasin di belakang sama contoh jelasnya mmm, buat yang ke sinyal analog jadi sinyal digitalnya pakai konvolusi gitu. Nanti ada konvolusi ada proses konvolusi kayak gitu. Cuman, biar nggak pusing gitu ya teman-teman, kita start dari dari memahamin konvolusi itu apa dulu gitu ya, gitu. Nih kita lihat gitu. Konvolusi gitu. Gimana sih caranya ngekonvolusi? Nah, sebenarnya teman-teman kalau kalian pengen simpel doang ya konvolusi itu intinya kalau kalian mau lihat simpel ya ini adalah, operasi konvolusi itu adalah 2 buah fungsi yang dikonvolusikan dengan, logo atau lambang bintang seperti itu, bukan titik karena itu kali, ini dikonvolusikan berarti dibintangin dan kalau pengen ngoperasin tinggal diintegralin dari min hingga sampai hingga dari si fungsi ini dan diubah bentuknya seperti ini dan diganti variabelnya jadi tau bukan t dan diintegralin terhadap tau. Kenapa? Kalau kalian nggak mau pusing terimain aja gitu. Cuman kalau kalian pengen lihat kayak gini sih sebenarnya caranya. Nah, jadi ada 5 proses dalam, ngekonvolusiin sebuah sinyal gitu. Buat dapetin ini maksudnya, bukan ngekonvolusiin 2 buah fungsi gitu bukan. Nih, pertama yang tadi kita bilang kita harus ngubah dulu, si fungsi apa sih parameter T ini, variabel T jadi tahu, biar lebih gampang nanti, ngebedain sama variabel T yang di sini gitu nanti setelah kita shifting, nanti aku jelasin. Mmm, Terus setelah kita rubah, itu kita akan melakukan sebuah operasi gitu yang namanya time reversal gitu, yang, merupakan sebuah special case dari operasi scaling kayak gitu. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut di fisika itu kayak gimana, cuman, kalau mau simpelnya ya ini tinggal dibalik doang gitu, time reversal tuh. Yang awalnya dari, sebuah fungsi ini h tau gitu, menjadi h minus tau gitu dan yang kita lakukan, apa namanya, yang kita lakukan scaling dan shifting nanti itu bukan fungsi yang kedua ya teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada setelah kita lakukan, apa namanya, time time reversal itu kita lakukan sebuah, operasi lagi yang namanya time shifting ya, which is kayak yang tadi aja kita geser seperti biasa, kalian udah ngerti kan gitu. Tinggal di-shift aja, di-shift-nya itu, sebesar T, berarti tinggal dikurangin T aja kayak gitu dan nanti hasilnya bakal jadi H T minus tau kayak gitu. Dan selanjutnya kalau pengen, jadi sebuah operasi konvolusi itu tinggal dikaliin seperti ini dan diintegralin kayak gitu dari min hingga sampai hingga. Voila, selesai dapat rumus yang ini, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan masuk aja ke contoh biar kalian tuh lebih ngerti sebenarnya tuh gimana sih konvolusi itu sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat ini ada satu contoh, aku pengen tahu gitu, hasil konvolusi dari si XT ini gitu sama HT ini gitu. Gimana sih hasil konvolusinya? Ini adalah 2 buah fungsinya, kalian bisa lihat sendiri kayak gitu. Nah, pertama kita ubah dulu nih yang awalnya xt sama ht jadi x tau sama h tau gitu. Udah bener kan? Udah kita ubah, terus yang fungsi kedua si h tau-nya kita rubah menggunakan time reversal jadi h minus tau, yang awalnya bentukannya jadi awalnya kayak gini, kalau di time reversal tuh jadi kayak gini bentuknya teman-teman, kayak gitu. Nah, setelah kita time reversal, kita time shifting, kita lakukan operasi time shifting dari si fungsi h minus tau ini, gitu. Jadi hasilnya seperti ini, gitu. Yang awalnya H minus tau jadi H T minus tau gitu. Jadi yang awalnya ini min 1 jadi T min 1 gitu. Karena di sini awalnya minus tau jadi T minus tau, di sini min 1 jadi T min 1 gitu. Jadi ngikut aja sih teman-teman kalau ininya mah gitu. Ya. Terus kalian jangan bingung si T-nya ini memang bisa positif, bisa negatif, tapi kita pengennya kan ngegeser shifting-nya itu ke kanan kalau konvolusi itu teman-teman. Jadi kita bakal start dari sebelah kiri gitu yang minus dulu. Oke? Kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh pertama, case pertama ketika kita ini baru baru pertama kali nge-shifting, baru pertama kali ngegeser gitu. Dan ketika kita ngegeser masih posisinya masih di sini, si area-nya tuh nggak ada yang saling overlap gitu, kalau bisa dilihat. Jadi, nggak usah aku hitung pun nggak ada overlap-nya, berarti hasil dari si integralnya pun pasti 0 gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh case lainnya. Di sini ada case kedua.
case ketiga, case keempat, case kelima. Nah ini kalau yang tadi case pertama itu saat T-nya itu masih kurang dari nol. Nah yang kalau yang ini case kedua dan selanjutnya itu lebih besar dari nol. Nah ini kalau case-nya T-nya di antara 0 sampai 1, tuh dia ada overlap-nya sedikit gitu. Dan kalau kalian hitung yang di antara T minus 1 sampai 0 itu nggak ada overlap-nya. Kalau yang dari 0 sampai T itu nilainya 1, ya kan? Karena ya di sini nilainya 1 gitu. Yang dari T sampai 1 itu nilainya 0, dan yang dari 1 sampai 2 nilainya 0, dan dari 2 sampai akhirnya nilainya 0. Jadi eh, kalau kalian kaliin gitu, ya tinggal satu doang gitu hasilnya, dan tinggal integralin dari 0 sampai sampai T gitu, sampai tau gitu. Eh, Mana dari 0 sampai T terhadap 1 D tahu gitu. Jadi hasilnya bakal T aja kayak gitu. Sama yang case ketiga, case keempat, sama case kelima juga kayak gitu. Cuman di intervalnya beda aja gitu. Ada yang dari 1 sampai T, 1 sampai 2 T-nya gitu. Ada yang 2 sampai 3, ada yang lebih dari 3 gitu. Yang paling banyak overlapnya tuh yang di antara 1 sampai 2 kayak gitu teman-teman. Kalau kalian overlapnya. Dan kalau kalian hitungin ini semua, ini sebenarnya basic apa ya, matematika sama fisika aja sih gitu teman-teman. Tinggal digeser gitu ya. Nah, gitu. Kita lihat ini adalah hasilnya gitu. Jadi ini adalah sebuah fungsi si y-nya. Oke, sorry banget guys tadi black screen. Bukan kenapa-napa. Tadi apa namanya audio filenya itu corrupt karena nggak tahu kenapa. Mungkin udah kelamaan kali ya nge-recordnya. Cuman intinya em, kalau kalian tadi kepotong gitu, tadi kita udah dapat hasil ini ya gitu, dan hasil ini tuh kalau kalian apa namanya plottingin aja di sebuah sumbu y dan sumbu x gitu dengan yt dengan parameter t gitu, kalian plottingin aja sesuai ini ya bakal kayak gini hasilnya gitu dari infinity sampai 0 dia nilainya bakal kosong 0 gitu, dari 0 sampai 1 dia bakal naik secara linear, dari 1 sampai 2 dia bakal stagnan di nilai 1 gitu, dan dari 2 sampai 3 dia bakal turun secara linear, dan dari 3 sampai tak hingga dia bakal 0 lagi konstan lagi gitu. Gitu aja sih. Nah, kita lanjutin sedikit buat tadi konvolusi ini buat yang specifically buat sinyal analog, tadi yang proses dari konversi sinyal analog ke digital gitu. Nah, kalau kita dalam apa ya, dalam kita proses konversi itu biasanya ada juga dipakai konvolusi gitu. Jadi kalau tadi kita habis sampling gitu, si sampling 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 banyak itu kan isinya adalah unit impuls semua ya tuh kayak gini nih. Impulse function, impulse function, impulse function, banyak tuh impulse functionnya. Dan dia kalau dikonvolusiin gitu, yang kanan ini tadi kan kalau kita udah belajar kita tuh itu cuma di shifting aja, digeser yang si fungsi ini kita geser di atas fungsi yang ini. Nah, hasilnya bakal kayak gini, teman-teman. Tinggal digeser aja. Nah, hasilnya tuh cuma bakal ya si nilai-nilai fungsi itu aja gitu. Nilai fungsi-fungsi impulsnya aja. Hasil dari overlapnya. Karena si fungsi impuls kan areanya sangat kecil ya gitu, menuju 0 gitu. Dan si nilainya menuju hingga. Dan ini ketika di overlap kan nilainya ketahan di nilai-nilai yang kalian bisa lihat di sini. Berapapun nilainya ini misalkan 10, mau 20, tapi hasilnya bakal kayak gini. Udah gitu aja. Gitu sih guys kalau buat penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat banget gitu ya buat kalian memahamin 3 konsep ini karena cukup rumit emang gitu ya. Aku bilang di awal gampang, cuman ternyata di ujung rumit. Maaf banget. Cuman aku harap kalian semua ngerti dan doain aja nilai kuis aku bagus. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.